Halo Sobatku Mistik Mustika, dimanapun Anda berada. Bahasan kita masih tentang anak dan saya mau share sesuatu tentang masalah saya dengan anak. Ya, saya akan menunjukkan sesuatu. Sepeda motor yang anak saya kecelakaan kemarin sudah beres, sudah bersih lagi, sudah tanpa cacat, kecuali ya sedikit-sedikit beset lah. Ini aja beset-besetnya. Sama bolong di sini. Udah, yang lainnya sudah ini sudah. Jadi yang rusak tuh ini. Ininya pecah, ininya patah. Diganti. Ini diganti. Terus tempatnya spionnya ini patah. Bayangkan ya, ini hantamannya keras sekali. Terus kemudian salah satu di bagian remnya itu. Terus bannya pecah, ini bannya ganti baru. Bannya pecah. Terus ini rumahnya ini ganti baru. Ini. Kacanya pecah, ini diganti baru. Yang jadi masalah tuh apa? Sepeda motor model sekarang ini kalau di Bali spare partnya nggak bisa ngumpul. Ini kemarin yang saya mintain tolong beli putu, itu dia keliling 8 showroom Honda Ahas. Itu dia ngumpulin satu persatu bannya di mana, terus tempat olinya itu di mana, terus apa semua macam itu. Habisnya total wah lebih dari 3 juta gitu. Yang jadi masalah spare partnya nggak ada. Jadi kalian yang punya motor model-model baru begini, disayang-sayang, jangan sampai pecah. Kalau sudah pecah kayak gini, ganti satu rumah begini. Dan ini harganya harganya lumayan. Dan walaupun kita punya uang, tapi spare partnya nggak bisa didapat di mana-mana gitu. Jadi saya mau cerita ya, dari saya ini kan nyari apa sih penyebab anak saya ini kecelakaan sampai keras kayak gini. Tapi anaknya nggak apa-apa gitu loh. Lucunya anaknya nggak apa-apa. Tapi ya menurut orang-orang yang saya tanyain, yang saya suruh tolong dong terawang, apa yang menyebabkan anak saya jatuh, kenapa, ada yang mencelakai kah gitu. Ternyata ada yang cerita bahwa anak saya itu kena pengalihan kematian. Jadi gini, ada anak melik di depannya dia. Kan saya nanya anak saya, kamu nabrak apa? Nggak nabrak apa-apa dia. Tapi terjadi benturan gitu loh. Dan dia udah kayak lenga-lengo di tengah jalan gitu karena benturan, membentur sesuatu dia, dan dia nggak tahu apa gitu. Bingung dia juga gitu loh, sampai kacamatanya hilang gitu kan. Nah terus saya bertanya nih kepada semua orang yang tercerahkan kembar jiwanya, tolong tanya kembar jiwamu, tolong tanya leluhur-leluhurnya, sebenarnya anak saya itu kenapa gitu kan. Ini mamanya ini rada nggak terima gitu loh. Kenapa? Karena saya sudah bekerja sampai sebegini rupa, kenapa anak saya masih celaka? Nah ternyata anak saya itu dalam perlindungan cahaya Tuhan. Itulah kenapa sebabnya dia sembuh, tapi sepeda motornya nggak selamat. Ya diantaranya anak saya juga leluhurnya terjadi perang gitu juga, jadi ngantemin juga gitu kan. Tapi yang jelas ini gini, di depannya dia itu ada sepeda motor yang seharusnya dia dipanggil Tuhan. Ada karena yang nerawang-nerawang ini semua pada ngelihat monyet merah gitu. Jadi dia petugas malaikat kematian.
Ya, dia petugas malaikat kematian. Saya nggak ngerti apakah ini berupa tumbal atau bagaimana, tapi ini malaikat mengutus si monyet merah dengan mahkota silver dengan taburan permata ini untuk menjemput si orang ini, dan orang ini bilang, "Tunggu, tunggu, saya minta tempo." Dia minta tempo karena dia akan menikah dulu dan mungkin dia akan, mau punya anak sebentar gitu loh ya. Jadi dia minta tempo karena dia mau menikah katanya gitu. Ada hajat gitu loh, dia bilang, Habis hajatan baru saya berangkat," gitu. "Jemput saya setelah saya, habis, hajatan," gitu. Jadi dia sempat mengalami, pernikahan gitu. Nah, kemudian, diiyakan, tapi dialihkan ke yang di belakangnya dia. Nah, kebetulan di belakangnya ini, itu anak saya, ya gitu loh. Nah, salah bermain dia, Manik kok dilawan, ya kan. Orang kita nggak salah apa-apa, ibarat kata kita bekerja untuk Nusantara, untuk dunia, untuk kuasa kegelapan, untuk Tuhan lah ibarat kata gitu kan. Nah, tapi, kok anak saya diginiin, ini kan sepeda motor saya gitu. Jadinya, eee, jadinya Jadinya saya agak nggak terima gitu loh. Kenapa? 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 Jadi saya menuntut penjelasan selama 1 bulan sambil saya ngumpulin uang karena ini tidak murah ini, tidak murah. Ini beli begini ini tidak murah gitu. Nah, jadi saya ibarat kata, ini juga gitu loh, berontak gitu loh, hati kecil saya berontak gitu kan. Siapa nih? Cari penyebabnya gitu, ibarat kata gitu loh. Ya itu sampai, terjadi, oh ternyata jadi dari sini kita bisa belajar bahwa oh, kematian itu bisa ditawar, gitu. Kematian itu bisa ditawar, gitu. Waktu suami saya mau meninggal, waktu itu dia sudah pamit, dia sudah ngelihat malaikat menjemput dia, saya suruh dia nanya, pernah juga kejadian. Jadi saya ingat, suami saya waktu itu belum menikah ya kami, tapi akibat kecelakaan atau akibat sakit gitu ya, lupa saya karena sudah lama sekali. Dia pernah hampir dijemput. Nah, tapi saya tahu itu bukan dari Tuhan, makanya saya nanya, eee, dia sudah pamit gitu kan, udah nafasnya udah satu-satu, saya bentak-bentak dia. Suami saya bentak-bentak, "Alan, kamu tanya, dia itu yang jemput kamu itu malaikat Tuhan atau bukan?" Nah, saya takutnya tumbal gitu loh. Jadi saya takutnya tumbal, makanya saya suruh tanyain dia, saya bentak-bentak dia, "Kamu tanya, dia malaikat dari Tuhan atau bukan? Kalau tidak, nih kamu saya kalungin, kamu kasih ke dia," gitu. Ini waktu itu saya belum belajar cahaya, tapi saya bilang, karena kami Kristen ya, "Tuhan Yesus bersertamu," pokoknya kamu harus kasih dia doa doa di dalam, eee, yang diajarkan oleh yang kamu percayai gitu. Terus dia menurutin, terus akhirnya itu ada saya videonya gitu loh, ada videonya. Itu ada sekelibat dari jendela, kilat keluar. Ada kilat kabur keluar jendela gitu. Jadi ternyata kematian itu bisa ditawar. Baru tahu saya. Dan petugas kematian itu kadang-kadang malaikat itu memerintahkan anak buah, ya kuasa-kuasa kegelapan yang sedang bayar karma itu mungkin, untuk menuntaskan pekerjaan malaikat gitu, untuk mencabut nyawa. Tapi saya belum yakin juga. Siapa tahu ini si si monyet merah ini juga kabur saya, nggak mau ketemu gitu loh. Nggak mau deket-deket saya karena dia salah bermain. Nggak mau ditemuin saya, kabur dia selalu. Saya saben sekali saya cari siapa di belakang kecelakaan anak saya, itu pada kabur semua gitu. Mereka salah bermain, anaknya Manik digoda gitu kan. Anakku sudah di dalam balutan cahaya, puji Tuhan. Dia cuman, ini bukan masalah apa, tapi ini masalah ini apa gitu loh. Ini tumbal apa gitu loh. Kenapa saya dikenain? Kamu salah bermain gitu kan. Nah, kamu main tumbal, saya kembaliin lagi gitu. Jadi ibarat kata kita kalau sama kuasa kegelapan nggak usah takut. Lindungi diri. Dari kecelakaan ini saya yakin seyakin-yakinnya untuk memberitahukan kepada Anda, lindungi anak Anda. Kita nggak tahu di luar itu ada apa. Kita nggak tahu bahaya yang mengintai itu bagaimana dengan anak-anak, dengan suami, dengan istri, dengan pembantu, dengan orang tua. Semua dibuat lingkaran, dilingkari dengan cahaya Tuhan. Tuhan lindungi mereka.
lindungi ibu saya, lindungi bapak saya. Jauhkan dari segala semua yang negatif. Imani, jangan sekedar asal doa, imani. Iman sebiji sawi itu bisa mengangkat gunung kok gitu loh. Jadi ini benar-benar kalian itu harus, dari kecelakaan anak saya ini benar-benar saya mau kamu semua harus percaya bahwa sinar Tuhan itu jalanmu gitu loh. Imanmu itu taruh di sinar itu. Sinarnya gabungkan dengan Tuhan, bukan cuma sekedar sinar gitu loh. Tuhan yang Anda percayai, saya nggak ngajar agama di sini. Oke, tapi dari sini juga ada cerita yang terbuka. Jadi dari cerita ini ada yang terbuka. Saya baru tahu jawaban dari siapa yang membuat anak saya celaka itu kemarin, berikut komplit ceritanya. Kita pindah masuk rumah ya. Di luar panas sekali. Nah, saya lanjutin ceritanya tentang anak. Jadi kan saya sudah pernah ya beberapa hari yang lalu ini akan ngantem ke bagian dari cerita tentang kembar jiwa ini, kelanjutannya dengan cerita leluhur ini merembet ke anggota keluarga lainnya yang terutama anak-anak ya kan. Nah, sekarang ada mainan-mainan yang namanya role play. Jadi dia bermain sebagai bapak, ibu, istri, anak. Nah, tapi dengan kayak kita main rumah-rumahan. Kalau kayak kita cewek-cewek itu main rumah-rumahan, kalau cowok itu mungkin main mobil-mobilan, role play, di mana kita menjadi kita menjadi supirnya gitu, di mana kita menjadi bapaknya atau ibunya gitu, main boneka-bonekaan di atas pohon, terus masak-masakan. Nah, itu ada permainan kayak gitu, aplikasi role play namanya. Dan itu saya kurang tahu itu masuknya di aplikasi atau di WhatsApp, tapi mereka main bapak-bapak, ibu-ibuan gitu loh. Jadi ada masa istri melahirkan kayak gitu, manten-mantenan gitu, malam pertama kayak gitu. Nah, tapi mereka bermainnya dengan orang-orang yang tidak dikenal di online. Nah, itu Anda harus lindungi. Pokoknya kita sekarang ini ya, kuasa kegelapan itu memakai berbagai macam cara supaya merusak generasi di bawah kita. Sudah cukup kita saja yang kena cinta-cinta twin flame, di mana suami istri pasangan kita ini atau bos kita itu menghajar kita. Sudah cukup sampai di kita saja. Ya. Kalau anak kita kena siklusnya twin flame, ya ini tugas Anda itu fokus ke anak-anak. Kenapa? Ya karena anak-anak butuh bantuan Anda, butuh energi Anda. Jangan Anda galau terus. Gitu loh. Ya, jangan Anda galau terus. Stop galaunya. Anak-anak Anda butuh Anda. Gitu loh. Ponakan-ponakan, kalau Anda belum punya anak, ponakan-ponakan Anda butuh Anda. Kalau Anda yang sudah tahu ini, jangan berleha-leha, jangan pusing kapan suami saya atau ini saya pulang gitu. Nggak usah ditungguin. Kenapa? Karena mereka sedang bayar karma gitu loh. Nah, kelanjutan dari anak saya kecelakaan itu ada cerita yang terbuka. Ternyata anak saya mencari saya setelah 11 tahun lamanya, itu dia mengalami pengulangan siklus. Dia hancur hatinya. Jadi ini saya juga tahu dari teman-teman, bukan dari anak saya sendiri. Anak saya tanya-tanyain, dia santai aja gitu loh, flat mukanya, emosinya datar, tapi ternyata dia sedang hancur. Jadi peristiwa ini mencelikkan mata saya. Gitu loh. Saya kemarin ini baru tahu kemarin, makanya saya merasa hancur. Kenapa? Karena saya tahu anak saya hancur. Jadi anak saya datang ke Bali ini dalam kondisi hati hancur. Kenapa? Bapaknya kawin lagi. Bapaknya semenjak saya nggak ada, anak saya kan dipisahkan. Ya, anak saya dipisahkan dari ibunya gitu kan. Karena ada 1-2 macam kasus. Saya tidak pernah menjelaskan kepada anak saya apa yang terjadi. Kenapa mama tidak memperjuangkanmu? Saya mengalir gitu kan. Nah, ternyata konsep di kepala anak saya adalah mama jahat, mama tidak memperjuangkan saya.
Jadi dia ngikut ke bapaknya dengan penuh benci ke mamahnya gitu loh. Kenapa? Ya karena kata-kata yang diberikan mengenai saya bahwa mamamu aja nggak nyari kamu kok gitu loh. Jadi ada fitnahan gitu loh, omongan yang kurang benar. Ada omongan tentang mamahnya yang kurang benar gitu loh. Jadi selain anak saya disowo ya, disowo itu dibuat supaya nggak nangis-nangis nyariin mamahnya gitu kan, berarti kan diisi, dijampi-jampiin sama orang pinter gitu supaya nggak nyari-nyari mamahnya. Kemudian bapaknya menikah lagi, dah ini hancur dia. Kenapa? Bapaknya tempat dia berlindung. Jadi menurut isi kepala anak saya gitu ya, 4 ya, saya ambil isi kepalanya anak saya itu apa sih gitu loh. Dia mengatakan, kamu harus tanggung jawab Pak. Kamu sudah memisahkan saya dari mama. Ya udah fine, mama sendirian, papa sendirian. Mamahnya gak boleh kawin lagi, papahnya gak boleh kawin lagi. Papanya kawin lagi, mamahnya kawin lagi, anaknya berontak. Jadi salah satu yang mengacau energi pernikahan saya adalah anak saya yang tidak terima mamahnya bahagia sendirian. Dan bapaknya yang meninggalkan dia. Jadi antaranya dia udah 2 kali. Dia udah 2 kali kecelakaan. Mobil parkir dia tabrak. Ketabrak lah ibarat kata. Kata dia nggak lihat. Terus yang kedua, dia juga katanya nggak ngelihat. Tahu-tahu orang itu berhenti gitu loh. Ternyata dari orang-orang yang nerawang, di situ anak saya nabrak tembok kaca. Jadi dari tembok kaca itu akan terjadi kecelakaan yang merenggut nyawa. Seharusnya anak saya meninggal. Seharusnya anak saya sudah meninggal. Tidak ada yang bisa selamat dari tembok kaca itu. Karena itu menghisap nyawa gitu loh. Jadi saya masih perlu menelusuri lebih lanjut. Itu gerbang kaca di anak saya kecelakaan di putaran Kertalangu arah mau kalau ke kiri ke Sanur, ke kanan ke Denpasar, ke belakang ke arah Gianyar, ke arah Ida Bagus Mantra, ke arah Padang Bayi. Kalian yang pernah ke Bali, cek ada apa di situ. Karena di sana ada patung monyet. Kenapa ada monyet raksasa merah di sana? Siapa ini? Nah, itu Kerajaan Alengka. Kerajaan Alengka. Ini berurusan dengan saya nggak terima. Saya nggak terima pelimpah-limpahan begini, nggak terima. Saya acak-acak itu nanti. Kalau nggak ada yang minta maaf ke sini. Saya di sini menyampaikan untuk hati-hati dan lindungi anak-anak. Kita tidak tahu apa yang terjadi, yang berkecamuk, yang membuat dia berontak. Anak saya diem, anak saya senyum, tapi hatinya berontak. Hatinya saya hancur. Saya ikut hancur kemarin. Saya ikut hancur melihat anak saya ternyata hancur dan tertawa. Berusaha kuat. Dia kelihatan kuat. Dia kelihatan ceria. Saya nggak tahu satu ide pun. Saya tidak mendapat petunjuk bahwa anak saya sedang dalam masalah. Terlibat kekacauan hati. Terlibat broken heart ya, karena papahnya menikah lagi. Jaga anak-anak Anda. Jangan sibuk melo. Suami Anda pergi, fine. Anda yang pergi meninggalkan suami, pikir lagi. Jangan trauma Anda. Karena saya terus jadi ingat trauma saya. Saya ternyata juga punya trauma seperti itu, seperti anak saya. Anak saya itu sama seperti saya zaman dahulu. Cuman bedanya ibu saya dan bapak saya tidak bercerai dan bapak saya masih waras untuk mempertahankan rumah tangga. Tapi tetap saja trauma. Kenapa? Karena bapak saya dikintili itu dibayang-bayangi oleh seorang penyanyi yang tergila-gila, yang saya tahu bapak saya juga ada rasa. Tapi bapak saya benar-benar memakai kewarasan luar biasa untuk
tetap berada setia di dalam pernikahan. Tapi ibu saya cemburu. Ibu saya yang nggak bisa mengendalikan diri. Ini penyanyi juga tergila-gila kepada bapak saya dan nggak bisa mengendalikan diri gitu loh. Bapak saya bisa mengendalikan diri, ibu saya dan penyanyi ini, perempuan sama perempuannya ini yang cakar-cakaran gitu loh. Nah, dan itu membekas. Kenapa? Terjadi pertengkaran setiap hari. Ngedengerin ibu saya ngomel. Itu masuk. Nah, dan ini masuk ke saya dan ini masuk ke anak saya. Sudah nurun. Buat kasus saya sudah nurun. Plus anaknya pacaran dengan orang Bali. Di masa lalu mereka ada, saya cuma tinggal nunggu bomnya aja. Karena anak saya sudah tercerahkan kembar jiwanya. Jadi saya sudah lihat nanti akan ada peristiwa gini, kamu hindari, caranya hindari gini. Tapi saya kecolongan soal bapaknya ini. Saya kecolongan soal bapaknya menghancurkan hatinya dia. Saya ikut hancur. Dia mencari mamahnya sibuk menyembuhkan orang lain, tidak menyembuhkan dia. Aku gak ngerti. Aku kurang teliti. Saya jadi ibunya kurang teliti. Seharusnya saya menjadi penjaga anak saya. Dia dititipkan di rahim saya ini bukan terus saya semena-mena bisa memperlakukan anak seenak sendiri. Kamu anak saya harus ngikut saya. Enggak. Tanggung jawabnya ke Tuhan itu ada. Anda gagal ngurus anak, totalane ono, ada sendiri. Jadi kalian yang galau ditinggal suami, jangan sibuk mengisi pundi-pundimu dengan rezeki dari suami orang. Karma cepat datangnya. Ya, ini saya share karena saya kemarin hancur. Saya hancur melihat anak saya hancur. Dan saya tidak tahu. Di depan mata saya, anak ini siliwar-siliwar, happy. Dalamnya bosok, hancur. Kenapa? Karena saya dan bapaknya. Jadi, patahkan egomu untuk tidak berselingkuh. Demi apa? Masa depan anak-anak. Ada yang harus Anda pertanggungjawabkan. Dan kematian bisa ditawar. Itu yang saya dapat pelajaran kemarin. Saya hancur. Melihat anak saya hancur, saya pun hancur. Semoga Anda mendapat banyak pemahaman dari cerita saya ini untuk waras di tengah segala sesuatu yang tidak waras ini. Anda mencintai seseorang yang bukan punyanya, pikirkan anaknya. Karena karma berbalik kepadamu. Sekarang saya menyampaikan hal ini kepada mantan suami saya. Anakmu kayak gini, dia cemburu, kamu menikah lagi. Gak bisa ngomong. Nggak bisa membatalkan perkawinannya. Seandainya saya bisa membatalkan perkawinannya, saya akan batalkan demi Noni. Noni itu anak perempuan. Suami saya kan Cina. Kalau saya bisa membatalkan perkawinan, saya akan membatalkan demi Noni. Kenapa saya selalu manggil kalian yang curhat-curhat non, karena kalian saya anggap anak. Noni, Nyo, anak laki-laki. Nyo, anak laki-laki. Jaga diri kalian. Sembuhkan trauma. Karena saya baru kebongkar traumanya. Trauma saya kebongkar. Setelah saya hancur, trauma saya tentang masa kecil saya cutek. Dan saya berjanji sama Tuhan, gak mikirin apapun juga selain menjaga anakmu, anak saya jaga. Saya menjaga keturunan kalian. Kamu mau gila sendiri. Jangan anak-anak kebawa-bawa, kasihan.
hancur. Ya. Jangan beralasan demi anak-anak saya mempertahankan rumah tangga. Enggak. Pada saat pasanganmu meninggal, kamu buat anak-anakmu menjauh dari toksik. Jangan kembalikan suami atau istrimu yang toksik demi anak-anak. Enggak. Anda akan meracuni. Pada saat mereka memberikan, menoreh luka, saat pasanganmu meninggalkan buah hati mereka dengan tega, itu luka sudah tertoreh. Luka di hatimu sudah tertoreh. Luka di hati anak-anak lebih tertoreh. Jangan repot nyuruh dia kembali untuk anak-anak. Anak-anak sembuhkan dulu. Waraskan anak-anak. Jaga anak-anakmu. Jaga pasanganmu. Bungkus mereka dengan cahaya, gelembung cahaya Tuhan. Anda harus pembersihan energi. Sembuhkan luka hati kalian. Pisau-pisau Anda cabut-cabutin dulu. Kemudian sembuhkan diri kalian dan berbahagia dengan apapun yang Anda terima. Sehingga Anda tidak kesepian. Sehingga Anda tahu jalan keluar. Sehingga Anda punya berkat. Kenapa? Karena orang-orang yang fighting, berjuang, berkatnya dimudahkan. Ya, sehingga karena urusan kayak gini-gini ini ngemplangnya keuangan. Ya, mukulnya ke keuangan. Jangan takut ibu-ibu yang diinikan, rezekimu nanti akan kembali kesedot dari rezekinya yang disawer buat orang. Nanti mereka akan berapapun yang pasangan Anda sawer buat orang lain, itu nanti akan kembali ratusan kali lipat buat Anda. Percaya saya, biarin aja. Ya, yang penting Anda sudah menyatakan diri, menyatakan sikap. Jangan biarin tapi nggak ngomong. Anda harus menyatakan sikap dulu. Saya tidak setuju. Tapi kalau memang tetap dilanggar, lapor Tuhan. Lapor pusat. Hidup kita punya Tuhan. Ya kan? Dan yang terutama jaga kewarasan kalian. Kalian senternya, kalian pusat dari cabang dari pusat. Jadi Anda pusatnya sekeliling Anda. Anda berpusat kepada yang pusat. Anda senternya. Anda yang harus geret energi. Anda tidak harus berusaha apa-apa. Anda hanya harus sembuh. Positive thinking. Positif mulut, bicaranya positif, pikiran positif. Semua jalanmu akan dibukakan. Saya yakin itu. Ya, saya hari ini sudah bangkit dari kehancuran. Saya sudah serahkan. Jadi ada ceritanya Ibu Nawang Wulan. Ibu Nawang Wulan apa siapa itu yang nyebur ke laut karena bapaknya Ibu Nawang Wulan ya? Apa siapa ya? Lupa saya. Yang nyebur ke laut karena bapaknya menikah lagi dan dia dan ibunya ditinggalkan. Nah, ini terjadi di anak saya. Ibu Ratu Baju Hijau. Salah satu Ibu Ratu Baju Hijau yang di laut. Saya lupa namanya, lupa. Itu yang dipakai di siklus leluhurnya anak saya. Padahal saya udah putus-putusin. Tapi ada tidak teliti. Kenapa? Sibuk nyembuhin orang, sibuk nyembuhin hati sendiri, sibuk supaya nggak kesetrum. Lupa anak saya sudah kejet kesetrum dari kemarin, saya nggak tahu. Itu saya hancur. Ya, anak-anakmu jaga kewarasanmu. Jangan sibuk cari pacar baru. Anakmu beresin dulu. Ya. Manik di sini dari Mistik Mustika. Semoga cerita saya bisa membantu Anda untuk menjaga kewarasan di tengah dunia yang tidak waras ini. Rahayu.